Habibie adalah peletak dasar demokrasi Indonesia selepas Orde Baru. Habibie boleh kita sebut sebagai pembuka jalan. Gus Dur kita sebut sebagai pelapang jalan. Gus Dur adalah wakil dari titik konvergensi Indonesia. Kualitas Gus Dur ini amat sangat langka. Ia bisa menjadi titik tengah dalam perdebatan yang sengit tentang keindonesiaan dan keislaman. Megawati akan dengan senang hati dan dengan gagah menjadi oposisi. Tidak tertarik bermanja-manja menjadi bagian dari kekuasaan. Dan SBY adalah tentara berpangkat kolonel, tetapi dengan karakternya sebagai military intellectual, intelektual tentara, rupanya ia sudah punya catatan tentang kelemahan kepemimpinan nasional pada saat itu. Artinya untuk Presiden Soeharto. Saudara, jangan lupa ini tahun 94, Pak Harto sedang lucu-lucunya. Habibie adalah salah seorang yang identik dengan manusia jenius Indonesia. Rasanya puluhan tahun kita mendengar anak-anak kecil dari berbagai generasi ketika ingin menjadi anak pintar, maka yang disebut adalah ingin seperti Habibie. Di luar kejeniusannya itu, yaitu sesungguhnya Habibie adalah peletak dasar demokrasi Indonesia selepas Orde Baru. Pada saat itu jangankan manusia, ayam saja kalau dicekik lehernya, maka bunyinya reformasi. Habibie harus menjawab harapan orang tentang reformasi. Bukan reformasi yang bantat atau gagal dari kediktatoran menuju kediktatoran baru, tetapi reformasi sebagai transisi dari kediktatoran menuju demokrasi. Pemilu pertama tahun 99 adalah pemilu yang penting karena di sanalah kita menemukan kebebasan, partisipasi, dan kompetisi disediakan dengan relatif lapang. Saya sangat ingat bagaimana di Indonesia pada waktu itu semangat akan perubahan begitu tinggi dan pemilihan umum dijadikan tempat atau wahana bagi siapapun untuk mengekspresikan aspirasi perubahan itu. Dan itulah yang terjadi. Hal lain yang harus kita ingat dari peranan Habibie pada masa itu, secara mendasar Habibie sesungguhnya menyiapkan prasyarat bagi demokrasi Indonesia yang hendak dibentuk kemudian. Ada 3 prasyarat demokrasi yang sangat penting. Yang pertama adalah partisipasi seluas-luasnya. Tanpa partisipasi yang luas, demokrasi cuman omong kosong. Dan karena itu, kewajiban sejarah kita sekarang adalah menjaga agar setiap kita berpartisipasi dalam kesempatan yang diberikan oleh demokrasi kita. Yang kedua, prasyarat demokrasi yang juga penting adalah kompetisi yang seadil-adilnya. Pemilu 2024 adalah pemilu yang dipenuhi oleh kecemasan dikarenakan kompetisi yang seadil-adilnya tidak ditegakkan, dikarenakan peranan kepala negara dan presiden dengan keterlibatannya yang kebablasan seperti sering kita bahas. Kompetisi yang seadil-adilnya harus terus diperjuangkan untuk membuat demokrasi Indonesia punya landasan yang kokoh. Dan yang ketiga, prasyarat demokrasi yang penting adalah kebebasan. Kebebasan harus menjadi bagian penting dari hidup kita sehari-hari di Indonesia. Apalah artinya demokrasi jika tidak ada kebebasan? Tanpa kebebasan tidak ada demokrasi. Siapakah yang harus merebut kebebasan? Setiap orang, setiap kita. Kebebasan bukan hadiah, kebebasan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. 3 prasyarat demokrasi itu dituntaskan penyediaannya di bawah kepemimpinan Habibie. Karena sebab itulah saya harus menyebut Habibie sukses mentransisikan Indonesia dari kediktatoran menuju demokrasi. Di dalam transisi, menurut khasanah teori demokrasi, diperlukan keberanian transisional. Keberanian transisional adalah keberanian mentransisikan masa lampau yang gelap untuk menjemput masa depan yang terang. Habibie adalah pemimpin dengan keberanian transisional. Dia berani mengambil sikap dengan cepat di tengah banyak sekali orang masih berdebat. Ketika orang masih bersengketa tentang pikiran mereka satu dengan yang lain, Habibie melangkah dengan sigap
dan memimpin perubahan Indonesia itu dengan percaya diri. Saya ingin mulai cerita ini dari perjalanan yang saya lakukan di beberapa negara Eropa pada tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003. Di beberapa kesempatan di tahun-tahun yang berbeda itu, saya berkeliling dari satu kota ke kota lain di Eropa dan bertemu dengan apa yang disebut sebagai eksil, yaitu mereka yang terlempar dari negerinya Indonesia dan tidak bisa kembali ke Indonesia selepas terjadinya perubahan politik dramatis tahun 1965. Setiap kali saya bertemu dengan kaum atau kalangan eksil ini, yang saya temukan adalah rasa terima kasih dan kekaguman mereka pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur. Karena Gus Dur lah yang telah kembali memulihkan kewarganegaraan mereka, merehabilitasi status mereka, dan mempersilahkan mereka jika hendak kembali ke tanah air. Gus Dur adalah pelanjut Habibie dalam kaitan dengan keberanian transisional dan inisiatif transisional. Habibie boleh kita sebut sebagai pembuka jalan, Gus Dur kita sebut sebagai pelapang jalan. Salah satu keberanian transisional Gus Dur atau inisiatif transisional Gus Dur adalah dengan melakukan sejumlah langkah yang di masa sebelumnya tidak terbayangkan dengan segera diambil oleh Presiden. Salah satunya adalah apa yang tadi saya ceritakan, berkaitan dengan rehabilitasi status kewarganegaraan mereka yang terbuang di luar negeri karena terjadinya perubahan dramatis tahun 1965 di Indonesia. Tanpa ada kerikuhan, tanpa ada rasa khawatir, tanpa menunda-nunda waktu, Gus Dur melakukan langkah yang berani itu. Bukan hanya itu, Gus Dur bisa disebut sebagai pelindung minoritas. Ia mengambil sejumlah langkah misalnya yang berkaitan dengan penghargaan atas kebudayaan dan ekspresi sosial kaum minoritas seperti sahabat-sahabat kita Tionghoa di Indonesia. Presiden Gus Dur kemudian diingat oleh kalangan ini sebagai presiden yang amat sangat melindungi hak mereka. Saudara-saudara, ini menggambarkan satu kualitas Gus Dur yang menurut hemat saya penting digarisbawahi. Gus Dur punya keberanian untuk mengambil langkah dengan segala resikonya. Gus Dur senang mengambil langkah yang tidak populer. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa setiap langkah dan pernyataan Gus Dur seringkali melahirkan musuh baru untuk Gus Dur pada saat itu. Keberanian Gus Dur untuk mengambil langkah itu menurut hemat saya amat sangat diperlukan oleh Indonesia dan demokrasi Indonesia di masa itu. Gus Dur adalah wakil dari titik konvergensi Indonesia, titik tengah, di mana kalangan Islam yang paling kanan sekalipun dan kalangan majemuk atau nasionalis yang paling kiri sekalipun itu bisa merasa bahwa Gus Dur mewakili mereka. Tentu tidak sepenuhnya, tetapi Gus Dur adalah tokoh yang tidak tergantikan untuk mewakili titik tengah itu. Ia adalah titik konvergensi di antara Islam dan nasionalisme misalnya. Ia juga titik konvergensi di antara mereka yang selama ini senang mengendalikan kekuasaan dari dalam pemerintahan dengan oposisi-oposisinya yang terjauh. Kualitas Gus Dur ini amat sangat langka. Ia bisa menjadi titik tengah dalam perdebatan yang sengit tentang keindonesiaan dan keislaman. Gus Dur adalah orang yang tampil mewakili titik tengah yang moderat yang membuat semua orang merasa bahwa ternyata di balik titik pecah yang mereka miliki, sebetulnya mereka punya titik temu. Gus Dur senantiasa berfokus pada titik temu. Dan ini menyebabkan Gus Dur dikangeni, dirindukan oleh banyak sekali orang. Saya ingin mengenang Gus Dur dengan cara itu, dan menurut hemat saya, Indonesia harus berterima kasih kepada Gus Dur dan harus mengingat Gus Dur ketika demokrasi kita di ujung tanduk seperti hari-hari ini. Apa pelajaran penting dari seorang tokoh bernama Bu Mega? Menurut hemat saya, ada beberapa pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, Megawati menunjukkan dirinya kokoh kuat menjadi oposisi, siap memimpin, dan kembali menjadi oposisi. Tidak mudah menjadi tokoh dalam posisi yang berganti-ganti tempat seperti itu. Apalagi di tengah politik yang ditandai oleh luapan atau gelombang pragmatisme yang luar biasa. Maka dengan sangat mudah sesungguhnya siapapun yang memimpin partai, apalagi partai besar, menjadi bagian dari pemerintahan. Penguasa baru dengan serta-merta dan senang hati membuka diri bagi partai-partai untuk bergabung dikarenakan mereka tidak ingin punya oposisi yang kuat di parlemen. Tetapi Megawati memilih tetap menjadi oposisi. Saya kok yakin Megawati akan dengan senang hati dan dengan gagah menjadi oposisi. Tidak tertarik
bermanja-manja menjadi bagian dari kekuasaan. Menurut hemat saya, ini kualitas yang penting di tengah banyak sekali tokoh di Indonesia yang sebetulnya punya satu ideologi yang paling dasar, yaitu ideologi ingin menjadi bagian dari pemenang. Dan ini menegaskan peribahasa dalam bahasa Indonesia, kalah itu yatim piatu, menang itu banyak orang tuanya. Setiap pemenang selalu didekati oleh siapapun untuk ikut menjadi bagian dari kemenangan itu. Megawati, saya yakin, tidak menjadi salah seorang yang punya tendensi semacam itu. Pelajaran penting diberikan oleh Megawati dalam konteks itu, bahwa berpolitik itu pada dasarnya menimbang kepentingan yang lebih besar. Lalu kemudian pelajaran penting yang juga perlu kita garis bawahi dari Megawati adalah politisi yang berkarakter. Sekali dia mengambil sikap, maka sikap itu teguh. Terlepas bahwa orang mengkritiknya, terlepas bahwa banyak orang berbeda pendapat dengannya, tapi Megawati bergeming, dia tidak bergerak, dia teguh pada sikapnya. Kali ini saya ingin bicara tentang seorang sahabat lama. Saya mengenalnya pada tahun 1994. Itulah masa ketika saya baru saja lulus dari Universitas Indonesia, sudah menerbitkan satu buku yang terbit betulnya sebelum lulus S1. Lalu kemudian punya penilaian yang tipikal aktivis mahasiswa zaman itu tentang tentara. Saya pikir tentara sama dengan penyiksa. Tentara adalah peneror. Tentara itu bikin susah bangsa. Itulah yang ada di alam pikiran aktivis pada zaman itu. Sampai datanglah sebuah undangan dari seorang kolonel yang di kemudian hari menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama yang terpilih secara langsung di alam demokrasi. Ya, tentu saja Anda sudah tahu sekarang, namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itulah awal mula juga saya meyakini apa yang disebut oleh Morris Janowicz, salah seorang ahli ilmu politik yang pernah menggambarkan satu kasta atau satu kelompok di dalam militer yang dia sebut sebagai military intellectuals, intelektual militer. Inilah kelompok militer yang membiasakan diri untuk berpikir sebagai intelektual, sebagai bagian dari profesionalismenya sebagai tentara. Di zaman itulah, di akhir Orde Baru, saya bertemu dengan sekelompok orang seperti Pak SBY. Dan pada waktu itu terbit semacam harapan pada saya bahwa pada saatnya kelak di kalangan tentara akan muncul para pembaharu. Mereka yang komit pada demokrasi. Sementara di saat itu masih kuat diingatan para aktivis, akademisi atau orang kampus bahwa tentara dan demokrasi adalah oksimoron. Dua kata yang tidak mungkin disatukan. Dan pertemuan dan perkenalan saya dengan SBY pada saat itu menerbitkan harapan bahwa peroksida itu potensinya sedang ada di Indonesia. Sejarah kemudian mencatat saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tentu saja sudah sama-sama mahfum bahwa SBY membangun karirnya kemudian dengan gemilang. Setidak-tidaknya dalam ukuran mobilitas vertikal yang dicapainya. Ketika kemudian reformasi berkembang, berjalan, lahirlah pemerintahan-pemerintahan demokratis. Dan Presiden Gus Dur akhirnya berhasil menjadikan SBY sebagai salah seorang menterinya, Menteri Pertambangan dan Energi. Itulah akhir dari karir militer SBY di Bintang 3 sebagai Letnan Jenderal. Tetapi awal penegasan masuknya SBY ke lapangan politik dengan sepenuhnya. Sejarah kemudian mencatat bahwa kembali SBY menjadi menteri di masa Megawati, menduduki jabatan strategis sebagai Menko Polkam, dan kemudian di ujung masa Megawati, SBY akhirnya mengajukan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Sejarah kemudian mencatat Pak SBY menjadi presiden. Kita masing-masing bisa punya kritik. Saya punya banyak kritik. Saya tulis berulang-ulang dalam berbagai kolom dan dalam berbagai tulisan. Saya ingin mengutip itu untuk menegaskan bahwa ada satu kualitas pada Pak SBY yang menurut saya luar biasa. Kualitas itu adalah ia tahu persis apa yang dia inginkan. Dia canangkan langkah demi langkah dan secara konsisten dan persisten ia perjuangkan. Tidak ada yang salah dengan itu dalam demokrasi. Orang mengatakan ambisius, tidak juga. Karena tanpa ambisi, seseorang tidak mungkin mendapatkan jabatan publik. Tetapi tentu ambisi yang harus terjaga, ambisi yang harus terukur, dan yang paling penting adalah yang dilengkapi dengan menjaga amanah.
Yang ingin saya katakan adalah terlepas dari kelemahan-kelemahan itu, SBY adalah salah seorang contoh petarung dalam demokrasi yang tahu persis apa yang dia mau dan ia berjuang secara konsisten dan persisten untuk memperjuangkannya.